Selamat pagi Startup People, kembali lagi di Startup Clinic dan pastinya kali ini akan sedikit berbeda karena Tiara Maradini akan menemani Startup People selama 30 menit ke depan dan pastinya juga di sini gitu ya di hari ini yang begitu cerah. Tiara akan lebih mencerahkan lagi dengan satu tema yang luar biasa, yaitu adalah akselerasi koperasi dan UMKM dalam rangka memajukan bisnis lokal. Jadi sekarang kan lagi marak banget nih ya Startup People yang namanya UMKM, habis itu bisnis-bisnis, bahkan nih banyak banget yang iseng-iseng udah cobalah bisnis-bisnis dulu, apalagi kemarin 2 tahun gitu ya sempat ada namanya pandemi, banyak banget juga gitu kan yang bermunculan dan juga terlahirlah nih UMKM yang awalnya nggak kepikiran, akhirnya jadi kepikiran. Cuman banyak tantangannya tuh di situ, gimana ya caranya untuk scale up, bisa nggak sih untuk nge-brandingnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang suka bingung nih gimana ya caranya untuk memperbesar, habis itu untuk nge-scale up, nge-develop gitu ya tentang bisnis itu sendiri. Dan buat hari ini tema yang luar biasa hari ini yaitu akselerasi koperasi dan UMKM dalam rangka memajukan bisnis lokal. Tiara nggak sendiri karena sudah ada Mas Anindityo Dwi Prakoso selaku pendamping koperasi dan UMKM Sleman. Selamat pagi Mas Tio. Pagi Mbak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya Mas ya. Sekarang kalau ngomongin yang namanya UMKM udah banyak banget ya Mas ya? Banyak sekali udah. Kan ada UMKM di Sleman tuh udah dari data sensus ekonomi 2016 ya, saya ambilnya 2000 ekonomi itu sekitar sudah ada sekitar 10 ribuan sampai 20 ribuan di Sleman aja. Itu Sleman doang? Iya. 10.000 sampai 20.000? Itu sensus ekonomi yang di Sleman. Itu di luar pertanian. Di luar pertanian, berarti banyak banget ya Mas banyak ya? Sekali Sleman. Mungkin ini juga banyak nih pertanyaan dari Startup People nih Mas Di. Gimana sih sebetulnya gitu ya ketika UMKM tuh bisa nggak sih untuk pasti lebih berkembang lagi, scale up, ada pendampingan terkhusus lagi nggak? Karena di sini kan Mas Tio kan sebagai pendamping koperasi dan UMKM Sleman. Sebetulnya apa sih maksudnya di sini Mas Tio selaku dari pendamping itu ngapain aja sih untuk UMKM gitu? Banyak yang pengen tahu nih, kepo nih Mas. Oke. Ya, jadi memang untuk saat ini untuk pendamping itu tugasnya apa sih? Kebetulan kan jurusan saya itu adalah pembangunan sosial dan kesejahteraan divisi Pol UGM. Jadi di sana kita belajar bagaimana untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, untuk pendampingan dan juga untuk melakukan bagaimana sih agar memang sektor-sektor UMKM yang ada di desa-desa atau di salah satu komunitas tertentu itu bisa maju gitu. Dan memang di sini tugasnya pendamping adalah mengisi gap. Jadi misalnya di sini ada pelaku UMKM, di sini ada pasar, ada masyarakat atau teknologi. Nah, tugas pendamping adalah mengisi gap di sini. Nah, di gap di sini bisa diisi dengan berbagai hal. Salah satunya adalah aplikasi. Startup memang sekarang udah banyak ya. Betul. Nah, jembatan ini bisa diisi aplikasi, bisa diisi oleh sumber daya manusia yang memang juga mengerti aplikasi tersebut. Karena percuma ya kita punya aplikasi, tapi di sini para pelaku UMKM itu sudah sibuk dengan produksi sendiri, sudah sibuk dengan hal-hal lainnya. Kalau misalnya bahasanya rekan-rekan UMKM itu bilangnya kami CEO Mas, Chief Everything Officer. Jadi everything officer. Ya. Jadi kita harus ada gap di sini yang memang aplikasi atau pendamping itu mendampingi di sini untuk dia lebih paham tentang aplikasi dan juga membentuk satu sumber daya manusia yang memang bisa mengakses ke sana seperti itu. Oke, jadi memang di sini untuk kayak pendampingan koperasi itu pun juga aplikasi juga ikut ditunjang juga gitu ya Mas ya? Betul sekali. Betul. Karena kan kalau sekarang UMKM gitu kan katanya CEO itu tadi ya Mas ya, everything itu bisa dibilang Miss Everything, mau produksi sendiri, jualan sendiri, salesnya sendiri, marketing sendiri, semuanya serba sendiri. Nah kalau di sini pendampingan dari koperasinya kayak gimana nih Mas? Untuk saya nggak punya tenaga nih, kan saya sebagai UMKM baru nih, saya cuma baru bisa produksi, saya juga belum pernah jualan nih, apakah sudah didampingi Mas? Jadi memang untuk pengalaman di Rumah Kreatif Sleman, di bawah Disperindak Sleman ya, sekitar tahun 2017 kita buat namanya tahapan-tahapan. Jadi ada ranking, setiap UMKM ada ranking. Jadi ranking satunya bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kalau misalnya bintang 1 dia udah bisa, misalnya produksi udah bagus, terus dia udah tapi belum ada macam-macam nih, belum ada marketing, belum ada pembukuan, terus belum ada lagi istilahnya untuk maju itu. Nah, baru bintang 2 dia udah ada lah toko online, misalnya pakai WA Story atau IG, terus dia udah pembukuan udah sedikit. Nah, untuk bintang 3 nanti misalnya ada lagi tuh, dia udah bisa semua, cuman belum bisa mengoptimalkan. Jadi memang dari klasifikasi tadi kita tahu nih pelatihan apa yang tepat. Misalnya bintang 1, ya udah kita kasih pelatihan dulu yang awal dulu aja deh untuk dasar, pembukuan dasar misalnya. Atau dia buat
WA bisnis misalnya, atau buat IG sendiri. Nah, itu yang standar. Kalau dia udah bagus, udah rutin 3 bulan kita naikkan kelasnya ke bintang 2. Seperti itu, sistemnya seperti itu. Jadi memang kita UMKM itu pas itu loh, kita kasih pelatihan apa, dan kita kasih teknologinya apa, startupnya apa, aplikasinya apa, itu pas. Dan itu memang kita perlu kerjasama dengan berbagai pihak ya. Misalnya kayak apa namanya, untuk di Jogja sendiri, kita ada Sibakul. Terus ada salah satu aplikasi yang cukup baik, saya lihat itu di PT Global Sukses Solusi TBK ya. Itu udah TBK di Pak Kuningrata nomor 15 itu kantornya. Dia bagus sekali, ada aplikasi namanya IKAS. IKAS tuh 4 tahun ini memang sering kerjasama dengan Sleman, karena memang kantornya juga di Jogja, dan memang Sleman paling banyak UMKM-nya. Nah, dari sana itu dia menciptakan aplikasi yang POS, kasir sederhana, sekaligus ada PPOB. Jadi si yang UMKM itu bisa tahu tuh bagaimana caranya dia masukin penjualan, transaksi, ada laporan laba ruginya, ada persediaannya juga secara sederhana. Itu untuk level 1. Level 2 kita kasih pelatihan untuk marketing. Nah, level 3 itu kita biasanya kalau udah bagus, kita daftarin tuh untuk apa, misalnya jadi CV atau jadi PT atau jadi UD. Jadi memang kalau udah bagus, kita siapin untuk standar yang lebih tinggi untuk scale up. Jadi memang bertahap, Mbak. Tidak harus langsung blek semua, pertahapan harus kita satu-satu kita jalani, baru kalau udah kita lihat bagus ya. Dan itu memang kita bermain di kualitas ya, bukan kuantitas. Mungkin dari 1000 yang UMKM yang ada di itu, mungkin hanya 10 sampai 20 yang bisa lolos sampai ke tahap ketiga, atau bahkan cuma ada 4 sampai 5 yang lolos ke tahap setelah bintang 3 itu kita ajukan untuk pembuatan badan resmi seperti itu. Karena rata-rata UMKM di Jogja itu dia cuma pakai NIB ya dari OSS itu aja sih. Oke, jadi memang sebetulnya dari pendampingan koperasi ini gitu ya, bisa dibilang nge-screeningnya dari awal ya Mas ya, ini kurangnya apa dulu dan sebagainya. Habis itu awalnya ini mungkin tadi bintang 1 gitu ya. Ini berarti kurang produksi yang kurang bagus nih, jadi mencoba untuk dibantu dalam jadwaling gitu ya. Terus habis itu wah ini marketing udah bagus produknya, cuman kalau marketingnya masih nggak oke nih, makanya boncos mulu gitu kan kebanyakan gitu kan. UMKM sekarang tuh produknya banyak banget. Kalau saya lihat juga kan UMKM kreatif banget Mas, bahkan kualitasnya tuh pun bagus gitu. Cuman memang PR-nya sekarang tuh adalah bagaimana untuk bisa mengenalkan, bagaimana untuk nge-brandingnya, marketingnya. Itu juga didampingi secara total untuk kayak marketing, branding dan lain sebagainya gitu di pendampingan koperasi UMKM Sleman ini. Ya, memang kita melihat dulu nih setelah mereka udah bagus produksi, kita memang nanti ada dia bisa nggak untuk handle itu, dia bisa nggak handle itu. Dan kebetulan memang ketika dia tidak bisa, atau memang istilahnya kalau rata-rata kan pelaku UMKM koperasi itu rata-rata 40 tahun ke atas ya, mereka udah, dan rata-rata kalau di itu udah ibu-ibu, sudah punya anak, sudah banyak sekali aktivitas rumah tangga di sana. Ya udah, dari situ kami kemarin menawarkan konsep ke ibu-ibu itu bahwa memang atau komunitas, ya udah kita buatkan satu tim khusus yang isinya mahasiswa anak muda yang dia bisa megang misalnya pembukuan. Ya udah kita coba di pembukuan dirapiin, kalau udah rapi pelan-pelan ditransfer ke ibu-ibunya. Karena kalau kita istilahnya men-sharingkan itu ke ibu-ibunya udah penuh tuh. Udah penuh isinya. Jadi kita ngadain pelatihan 1 kali, habis itu hilang. Ya udah harus benar-benar kita pendampingan. Ya udah kita buat tim yang memang di situ anak-anak mahasiswa-mahasiswi biasanya yang kita ajak buat kita udah ada produk ini, coba pembukuannya dibagus, UMKM ini pembukuannya dibagusin. Atau juga ada tim yang memang yuk kita ajak ini untuk coba kamu megang salah satu aplikasi marketplace, coba dinaikin. Itu sempat kita praktekkan di beberapa UMKM dan memang berhasil. Cuma tidak berhasil adalah ketika mahasiswa itu sudah sekitar 1 tahunan, udah bagus, dia tergoda sama kerjaan lain kayak gitu. Jadi hilang. Jadi kan kita harus mulai nol lagi, seperti itu sih Mbak. Oke, berarti memang dari hulu ke hilirnya memang ini banget ya, diperhatiin banget ya Mas. Betul. Ya. Jadi memang dari segalanya deh bisa dibilang sangat membantu sekali untuk yang namanya akselerasi. Namanya akselerasi ya Mas, bisa jadi mempersingkat gitu kan. Betul. Biasanya kalau SD kan dari kelas 1 sampai kelas 6, ini udah 5 tahun aja bisa langsung SMP gitu. Tapi ini Mas, ini yang menarik lagi adalah mungkin juga menjadi pertanyaan Startup People gitu ya. Ini kan pendampingan koperasi dan UMKM Sleman. Kalau bukan orang-orang Sleman gitu, boleh nggak sih ikut-ikut? Boleh sih, gitu? boleh. Jadi memang kalau memang dari tim kami itu biasanya memang ke
DIY dulu. Nah, kemarin kami sempat ke Indramayu, kami sempat ke Petrokimia Gresik di Gresik dan juga di Cilacap juga pernah. Jadi memang kami fokus ke DIY dulu karena DIY ini potensinya sangat besar. Pertama, dia tempat wisatanya banyak. Betul. Kedua, dia institusi pendidikan juga banyak di sana, banyak mahasiswanya. Jadi memang pasarnya itu kalau kami bilang emerging market, pasarnya selalu berkembang. Dia akan selalu berkembang. Coba bisa dicek aja dari sejak pandemi ini, sebelum pandemi sampai sekarang tuh ada berapa tempat wisata baru di Jogja. Betul. Ya, bisa Sleman terutama. Sleman. Ya, Sleman terutama. Sleman terutama. Atau di Bantul juga ada. DIY itu termasuk yang luar biasa sih, luar biasa pertumbuhan. Nah, dari situ ada yang tempat-tempat wisata baru, ada institusi pendidikan, disitulah banyak UMKM di sana. Dan tapi memang kita tidak hanya DIY saja, bisa keluar DIY juga bisa. Cuma memang untuk saat ini fokusnya di DIY karena kita fokus untuk memajukan DIY dulu seperti itu. Betul, baik. Luar biasa sekali gitu ya pendampingan yang ini bisa dibilang tuh banyak banget impian banyak orang gitu. Gimana sih caranya UMKM tuh didampingi biar bisa tetap jalan dengan yang baik gitu, tetap branding dan lain sebagainya dengan tepat yang pasti ya, nggak cuma asal branding dan lain sebagainya. Nah mungkin buat Startup People gitu ya, pengen tahu gimana sih cara gabungnya nanti ya setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Startup Clinic. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Terima kasih Startup People, Mas Tia di Startup Clinic. Dan tadi sudah banyak gitu ya, sebenarnya belum banyak banget, masih banyak banget yang harus kita kepoin gitu ya tentang bagaimana untuk scale up ataupun akselerasi nih koperasi dan juga UMKM dalam rangka memajukan bisnis lokal. Bisnis lokal tadi juga Mas Tia sudah menyampaikan di Sleman doang sampai 10.000 UMKM gitu. Walaupun sebetulnya lumayan ketat ya Mas Tio ya untuk bisa didampingi sama Mas Tio dan sebagainya gitu, ada seleksi-seleksi dan sebagainya. Mungkin bisa ceritain dulu Mas Tio kalau ada teman-teman UMKM juga yang pengen ikut gabung sama Mas Tio, pengen juga didampingi, itu gimana tuh? Sebenarnya gampang sih, soalnya memang sebenarnya saya seringnya diundang sama biasanya dari dinas, Disperindak, ngundang Rumah Kreatif Sleman, ngundang terus dari BUMN ngundang. Nah dari sana kita
coba ada pendampingan nggak. Kalau misalnya di jarak jauh tadi Mbak Tiara bilang ada di luar DIY bisa kita buatkan grup nanti. Di sana ada grup. Nah, bisa juga nanti apa namanya dari via grup atau via Zoom. Sekarang kan enak ya, lebih enak. Dan juga kalau untuk yang di DIY ini mungkin kayaknya ikut ke masing-masing di Disperindak ada rumah kreatif namanya, rumah kreatif Sleman Bantul, Kulon Progo, terus apa kota itu ada semua. Coba ikut ke itu nanti mungkin bisa di situ. Ya, di rumah kreatif tuh banyak sekali apa ilmunya. Bahkan seminggu sekali dia ada kelas berbagi namanya. Kelas berbagi. Iya, seminggu sekali. Isinya bisa dari startup, bisa dari pelaku UMKM. Nah itu jadi kebetulan kemarin saya ngisi tentang ke rumah kreatif Sleman tuh ngisi tentang IKAS, aplikasi IKAS itu. Iya, jadi emang itu aplikasi yang lumayan gratis juga itu aplikasinya di Play Store ada. Jadi memang itu untuk meminta mereka untuk patuh transaksi dulu aja. Jangan usah muluk-muluk deh. Saya nanya gini deh, Mas berapa transaksi sehari? Nggak tahu. Nah dengan aplikasi itu dia tahu transaksi sehari berapa. Gitu. Betul. Jadi emang kalau untuk join ya gampang sih. Itu aja apa namanya. Ikut aja ke komunitas-komunitas, nanti akan ada pendampingan seperti itu. Itu aja sih. Saya lebih independen sih kayak gitu. Jadi nanti kalau seandainya nih untuk Startup People pengen banget nih aku punya komunitas gitu kan, terus aku pengennya sama Mas Tio aja gitu. Itu ngubunginnya di mana nih Mas Tio? Bisa ke IG aja ada Aninditio Dwi. IG Aninditio Dwi atau ya itu aja sih kalau misalnya untuk medsos atau Facebook juga ada. Di Aninditio di Prakoso itu aja. Dua itu aja sih. TikTok nggak ada TikTok nggak ada. Saya kira udah bisa joget-joget. Ada. Jadi bisa di Instagram itu di Aninditio Dwi dan juga di Facebook di Aninditio Dwi Prakoso. Jadi bisa langsung lihat aja ya buat Startup People. Kalau seandainya pengen chat-chat habis itu pengen tanya-tanya dulu boleh nggak sih Mas? Boleh, monggo silakan. Langsung DM aja ya. Jadi langsung DM aja buat Startup People, langsung aja bisa ke Instagram ataupun ke Facebook. Nah kita melanjutkan lagi keseruan hari ini tentang gimana sih caranya untuk akselerasi koperasi dan UMKM dalam rangka memajukan bisnis lokal, karena saking banyaknya tadi 10.000 ya Mas ya. Habis tadi juga Mas Tio juga bilang bahwa ada beberapa tuh yang udah ibu-ibu 40 tahun. Sebenarnya rata-rata tuh yang mencetuskan atau yang memang lagi bergerak aktif di UMKM tuh di usia berapa sih sekarang ini? Ya untuk UMKM memang misalnya kita lihat ya di pasar atau di UMKM di tempat wisata, kebanyakan yang megang UMKM ibu-ibu kan. Paling kalau itu yang muda itu karyawannya. Sementara anak-anak mudanya kan kebanyakan kemungkinan kerja juga atau memang dia menelurkan UMKM yang lebih canggih gitu lah istilahnya, lebih modern kayak gitu kan. Nah memang umurnya segitu. Jadi untuk Axel sendiri dibutuhkan hal yang kesabaran dah kalau sama yang 40 tahun ke atas lebih sabar aja karena kita kan mereka untuk menyerap, misalnya kita nyelesain aplikasi itu kita harus lebih sabar aja ngasih tahu, mesti dia ngulang lagi, kita harus lebih sabar aja, itu aja sih Mbak. Oke, jadi tipsnya adalah harus bersabar ya Mas? Iya, bersabar. Kuatkan iman dan mental. Oke, mungkin tips nih Mas Tio buat pelaku UMKM mungkin, atau juga ini sekarang kan anak muda juga banyak nih yang mulai bisnis lah, bahkan yang udah deh aku mending cuti dulu deh kuliahnya, bisnis dulu karena lebih cuan katanya gitu. Ada nggak sih Mas tips-tips nih buat teman-teman UMKM ataupun yang baru akan mau menjalani bisnis? Ada nggak tips-tips tertentu nih biar sukses? Kebetulan dulu saya juga jaga konter dulu baru lulus. Punya konter dulu baru lulus, jadi emang lama lulus kuliahnya lama, jangan ditiru yang kayak gini. 7 tahun 8 tahun S1 rasa S2. Nah, memang tapi yang jelas memang yang penting adalah kita membangun mindset atau mental ya. Jadi mindset atau mental yang di sana memang Kak saya bilang mindset mental itu kita kayak tembok di depan kita, tembok di depan kita, samping kanan, samping kiri, samping belakang gitu. Jadi dia kalau misalnya dikasih apapun, temboknya itu nggak bisa dijebol. Kasih aplikasi bagus, kasih bantuan dana, terus dikasih pendampingan sebanyak apapun. Ketika dia tidak mempunyai mental keterbukaan terhadap hal-hal baru atau kemauan belajar, itu bakal susah Mbak. Jadi memang yang paling pertama kita benahi adalah mindset atau mental kita dulu, bahwa kita siap untuk bisnis. Nah nanti ketika kita udah siap bisnis, ada aplikasi baru dari berbagai startup ya, dia nerima, dia pelajari, dia akan belajar dan dia akan membantu bisnisnya. Memang kalau misalnya kita mempunyai mental yang tidak seperti itu, ada kasih aplikasi bagus nih gratis kok. Nah kayak si Bakul atau IKAS atau apapun itu, ketika dikasih baru itu dia udah bilang, aduh Mas gak usah pakai kayak gini, saya udah bagus kok, udah bisa nyekolahin anak sampai kuliah. Wah itu susah itu mental kayak gitu tuh harus kita yang apapun yang
tipsnya untuk bisnisnya kita harus membangun mental keterbukaan sama hal-hal baru, sama masukan-masukan gitu. Meskipun tidak semua masukan harus itu ya, harus ada filternya ya. Memang, dan juga harus cari mentor yang tepat. Cari mentor yang tepat. Kalau misalnya ada yang kuliner, dia harus nyari mentor yang kuliner juga. Kalau misalnya ada jasa wisata atau apa, dia harus nyari yang jasa juga. Jangan sampai dia jasa wisata, dia nyarinya yang buka swalayan. Nah, itu nggak akan nyambung. Jadi ketika mereka punya mentor yang tepat, itu bakal lebih enak untuk bagaimana dia juga membangun. Ketika memang mentalnya ketutup, mentor itu akan ngasih masukan-masukan yang bisa sedikit-sedikit mengikis mentalnya itu untuk tetap menerima hal baru. Itu aja sih. Oke, jadi selain mental juga harus ikut era juga ya Mas ya gitu. Betul. Karena ini kan era teknologi, terus habis itu eranya new normal lagi gitu. Banyak eranya nih kayaknya sekarang Indonesia. Jadi memang teknologi itu salah satu kuncinya. Bahkan sekarang media sosial tuh udah gila-gilaan banget ya Mas ya. Gitu TikTok, Instagram tuh udah awalnya buat cuman entertain doang, jadi tempat ladang bisnis tanpa kita harus punya tempat gitu loh. Mungkin ada tips gitu Mas, mungkin buat teman-teman pelaku UMKM yang memang hanya online gitu? Ya, untuk yang online memang yang perlu diperkuat adalah di bagian itu ya, bagaimana kita media sosial itu benar sekali Mbak Tiara. Saya sepakat bahwa sekarang ada Instagram, ada TikTok, bahkan Facebook pun ada Facebook Market ya. Jadi memang Facebook Market yang bikin ketar-ketir OLX nih, OLX toko bagus macam-macam itu bikin ketar-ketir Facebook Market ini. Karena lumayan kenceng loh Facebook Market ini ya. Karena teman saya dan jual beli mobil bekas aja dari Facebook Market aja lumayan luar biasa dia masuknya itu. Dan Facebook ini kan stabil ya. Kita udah kenal Facebook udah sekitar hampir 1 dekade lebih ya. Dari 2008 mungkin 2007-2008 sekitar udah 15 tahunan dan mereka terus berinovasi. Nah, kita juga sebagai pelaku user pengguna, kita juga harus berinovasi dengan fitur-fitur yang dulunya Instagram buat cuman foto, sekarang ada Instagram bisnis, ada Instagram Ads. Kita harus belajar itu. TikTok juga ada, TikTok Ads juga ada, Facebook WA juga gabung kan, WhatsApp juga dulu WhatsApp sendiri, sekarang ada WhatsApp bisnis. Itu kita harus terus belajar juga. Makanya tadi mental untuk belajar itu penting sekali. Dan kita harus berani merekrut juga. Kalau misalnya kita ada, aduh saya udah tua gitu, ya udah berani merekrut anak muda yang memang dia udah spesialis di bidang itu. Banyak kok sekarang yang profesinya dia Instagram Ads itu ada itu. Jadi marketing spesialisnya apa itu ada. Dan itu luar biasa sih perkembangannya. Jadi profesi kayak YouTube juga ada itu luar biasa. Emang dunia kreatifnya emang gak ada habisnya gak gitu ada habisnya. Mas ya. Awalnya cuma buat ya udah tontonan aja, sekarang bisa menghasilkan uang banyak banget, bisa jualan dan lain sebagainya gitu ya. Mau offline maupun online sekarang sudah lumayan stabil ya Indonesia ya. Udah nggak kayak dulu kan apa-apa kayak harusnya WFH aja, nggak boleh makan di tempat. Sekarang udah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah mulai dibuka juga. Indonesia, Jawa atau Jogja khususnya Mas ya, ini udah banyak dibuka juga kan wisata-wisatanya. Banyak juga resto dan lain sebagainya yang dibuka juga. Jadi banyak cara ya Mas ya sebetulnya ya untuk membuka bisnis juga di Jogja, dan potensinya lumayan banyak kan kalau di Jogja ini? Ya, sangat banyak. Ya gini aja deh, institusi deh, kayak beberapa universitas ya. Setahun aja jumlah orang lulus sama orang masuk pasti lebih banyak orang masuk. Membuktikan bahwa banyak mahasiswa closingan. Lihat aja jumlah kos-kosan makin banyak. Kos-kosan pasti dan juga dari 2008 ya saya kuliah, dulu jalanan masih sepi, tempat-tempat makan masih sepi. Sekarang udah makan banyak banget, pilihannya banyak. Dan kenapa tempat makan baru pun penuh gitu. Karena memang jumlah orang yang ada di Jogja itu selalu masuk sama keluar lebih banyak masuk. Ya tadi dari itu aja mahasiswa lulus sama keluar banyak kan lulus sama masuk banyak masuk pasti. Lulus paling setahun cuma sekitar 2.000-an, 3.000-an. Tapi masuk kan satu universitas bisa 10.000, 6.000, 8.000. Itu emerging market. Cuman memang yang harus di Jogja terutama ya, yang harus kita garis bawahi adalah kita harus nyiapin 2 bulan kosong. 2 bulan kosong itu artinya saat bulan puasa sama saat liburan semester yang genap. Nah, itu kita harus nyiapin itu aja sih kalau untuk itu. Pun juga itu jadi peluang startup juga sih untuk bisa masuk ke sana. Gimana caranya agar yang kosong-kosong ini bisa jadi naik juga dari aplikasi-aplikasi itu. Itu. Baik. Jadi kalau untuk Mas Tio sendiri untuk pendampingannya nggak melulu tentang makanan gitu enggak kan Mas, tapi whole semuanya kan? Enggak, 4 kali pendampingan itu memang 2 makanan, 1 kreatif, satunya tambang emas tradisional di Kulon Progo. Itu kerjasama dengan UNDP, University National Development Program sama BRIN juga. Itu yang memang luar biasa sih ini. Ini cuma 2 tahun tapi
apa bikin gerus otaknya. Oh. Luar biasa saya bilang. Apa bikin karena apa pemangku kepentingannya banyak, stakeholder pemangku kepentingannya banyak. Ada pihak ini karena tambang emas kan dulu di Kulon Progo ya, daerah Kokap itu memang ada tambang emas, rumahnya warga itu udah tambang emas, Pak. Udah jadi dia gali udah bolong-bolong kayak gitu daerah Kokap sana. Dan itu kemarin 2 tahun di sana cukup memberikan insight dan cukup apa ya istilahnya, ternyata ada kayak gini, dan itu menjadi tantangan paling besar dan paling berat mungkin bagi pendampingan selama 4 kali pendampingan. Jadi kayak pendampingan kualitas ya, satu udah kelar baru satu udah kelar satu udah kelar satu, jadi nggak langsung banyak tapi cuman satu gitu. Betul. Dan untuk besok itu kemungkinan ke depan sama Jadah Tempe nih, Jadah Tempe sama dinas sudah Mas Tio suruh ke Jadah Tempe, oke lah ya udah kita mulai besok Juli ini mungkin saya pendampingan ke Jadah Tempe gitu. Oke, luar biasa. Jadi nggak cuma tentang kuliner dan juga wisata, tapi juga ternyata harta karun pun juga bisa ya Mas ya. Ada emas gitu. Oke, baik, mungkin juga karena memang waktu juga yang akan memisahkan kita nih Mas, kayak cepet banget ya kerasa ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Mungkin ada hal yang belum tersampaikan yang ingin disampaikan sama Mas Tio kepada pemirsa, boleh ke sahabat Startup Clinic. Ya, yang jelas memang Indonesia ini khususnya butuh ya anak-anak muda yang setelah dia lulus kuliah atau apa, dia tuh melakukan pendampingan ke UMKM, karena tadi untuk gapnya ini jadi fasilitator, jadi penjembatan antara para pelaku UMKM yang memang pendirinya usianya makin tua, tapi kan mahasiswa ini kan mahasiswa yang setelah lulus tuh mereka masih fresh dengan teknologi yang ada sekarang, dan itulah jadi mendekatkan antara si UMKM ini sama yang masyarakat atau pasar ini dengan teknologi ataupun pendampingan yang intens tadi. Itu aja sih, mungkin pesannya diperbanyak saja seperti itu, dan itu bisa jadi juga ajang buat kita melatih apa ya kemampuan skill kita gitu. Bahwa apa ya, saya Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 ya, ada pengajaran, penelitian sama pengabdian. Nah, yang pengabdian ini nih kadang kita sering lupa nih. Pengabdian itu yang kita harus ke semua anak muda itu kita harus mengabdi ke masyarakat, minimal ke UMKM lah. Minimal ke UMKM buat kita minimal ngajarin mereka untuk ngajarin nanti aja laba rugi aja deh, udah itu aja udah cukup. Udah jadi tahu berapa untungnya, berapa hal kecil dulu aja, nggak usah terlalu besar. Itu aja, berbanyak itu aja agar kita bisa tahu lah kondisi UMKM di Indonesia yang memang jadi sektor penyelamat juga ya di krisis tahun 98, terus krisis tahun 2010, dan kemarin 2020 kita pandemi juga malah naik di online ya. Nah itu menjadi penyelamat juga. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mas Tio untuk informasinya dan juga pasti ilmu-ilmu yang luar biasa sekali. Jadi buat Startup People gitu yang pengen curhat sama Mas Tio, pengen keluh kesah tentang gimana nih bisnisnya, nih tanya-tanya dulu boleh banget gitu ya. Bisa di Instagram dan juga di Facebook ya di @anindityo_dwi ya, itu di Instagram dan juga di Facebooknya di @anindityo Dwi Prakoso ya. Itu jadi bisa langsung saja, bisa di chat juga, available ya Mas ya. Jadi boleh banget buat Startup People untuk chat dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Mas Tio, sekali lagi sehat selalu, sukses untuk kegiatan-kegiatannya, dan juga terima kasih untuk Startup People yang sudah menemani dari jam 9 sampai jam 9.30. Kita ketemu lagi minggu depan setiap hari Rabu ya, jam 9 sampai dengan jam 9.30 hanya di RBTV. Kalau gitu saya Tiara Maradini dan juga kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.